Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Sniharta dengan NIM 206500057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Proyek Teknik Informatika. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada video reviewnya. Manajemen Proyek Teknik Informatika adalah pengelolaan integritas, lingkup proyek atau work breakdown structure, pengelolaan waktu, pengelolaan anggaran, kualitas proyek, sumber daya manusia proyek, komunikasi proyek, manajemen resiko, pengelolaan pengadaan proyek, pembuatan proposal, dan evaluasi proyek teknik informatika. Manajemen adalah perencanaan atau pengelola atau pengarahan proyek, suatu kegiatan yang berlangsung hanya sementara dengan alokasi biaya dan dalam jangka waktu terbatas, serta diarahkan kepada mutu yang digariskan dengan jelas. Proyek menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Operasi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Proyek berakhir ketika tujuannya tercapai atau telah diakhiri. Proyek biasanya besar atau kecil dan memerlukan waktu singkat atau lama untuk diselesaikan. Stakeholder proyek adalah orang yang terlibat atau dipengaruhi aktivitas proyek. Dalam stakeholder, manajemen proyek biasanya mencangkup 1. Sponsor, yaitu pemilik proyek dan sekaligus yang memberikan dana proyek. 2. Tim, yaitu perkumpulan pihak yang bekerja sama dalam melakukan atau mengerjakan proyek. 3. Staf pendukung, yaitu pihak yang mendukung melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan atau melaksanakan rencana pengelolaan proyek seperti kontraktor, manajemen keuangan, logistik, hukum, keselamatan teknik, tes, dan kontrol kualitas. Keempat, pelanggan, yaitu pihak yang menerima hasil kerja atau produk proyek dan juga sebagai wakil atau penghubung untuk memvalidasi penerimaan hasil proyek. 5. Pemasok, yaitu pihak yang akan memasarkan atau menjual hasil proyek yang telah dikerjakan. Di dalam manajemen proyek harus terdapat batasan agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan harapan. Batasan dalam manajemen proyek terdiri atas 3, yaitu diantaranya 1. Sasaran biaya, yaitu biasanya yang ditanyakan yaitu berapa biaya. 2. Sasaran mutu, yaitu biasa yang ditanyakan yaitu pekerjaan apa yang dilakukan dengan hasil seperti apa. 3. Sasaran waktu, biasa yang ditanyakan yaitu berapa lama diselesaikan. Jadi, tugas seorang manajer proyek adalah untuk menyeimbangkan ketiga sasaran yang seringkali bersaing tersebut. Jika ketiga batasan tersebut berhasil, maka berarti proyek yang dikerjakan memenuhi sasaran dan memuaskan sponsor proyek. Dalam sebuah kegiatan proyek memiliki sifat berikut. 1. Bercorak dinamis, non-rutin, maksudnya jadwal pengerjaan proyek telah ditentukan dengan jadwal yang berubah-ubah. 2. Siklus proyek, relatif pendek, maksudnya tahapan pengerjaannya sedikit. 3. Intensitas kegiatan berubah-ubah, maksudnya kondisi pengerjaan proyek berubah-ubah, kadang berat dan kadang ringan. 4. Kegiatan harus selesai sesuai jadwal, maksudnya pengerjaan proyek harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 5. Berdasar anggaran, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan proyek harus sesuai dengan dana yang ada.
6. Banyak kegiatan memerlukan banyak disiplin ilmu. Maksudnya, di dalam pengerjaan proyek terdapat bagian-bagian yang berbeda, yaitu harus dikerjakan. Maka dari itu, setiap pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek harus memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan yang dikerjakan. 7. Keperluan sumber daya berubah-ubah. Bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan di dalam pengerjaan suatu proyek, setiap pengerjaannya pasti berbeda-beda, tergantung apa yang dikerjakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.